Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1001 menurut pendapatnya, tinjunya pasti akan membunuh Lin Ming, kecepatannya secara alami sangat cepat. Jadi ketika tubuh Lin Ming tiba-tiba berkedip dengan cahaya kemasan, dia tidak bisa mendapatkan tinjunya kembali sama sekali. Tentu saja, dia tidak ingin mengambilnya kembali sama sekali. Nak, salah satu gerakanmu rentan di bawah tinju bayangan. Segera si Zhengting juga mulut dingin. Namun, begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dengan ledakan, sepertinya suara mengenai logam terdengar. Kemudian, teriakan rasa sakit sepertinya keluar dari mulut si Zhengting. Pada saat ini, dia merasa bahwa itu tinjunya langsung dipukul pada lapisan logam tak terkalahkan. Dalam sekejap, dia merasa bahwa itu seluruh tinjunya akan rusak di saat berikutnya. Apa? Mata si Zhengting melebar ketika dia mengarahkan matanya. Dia penuh keheranan dan berseru keluar dari pikirannya. Keterampilan sihir Shaolin, penutup lonceng emas, memang benar bahwa itu ketika dia mengarahkan matanya ke atasnya, dia melihat bel emas dengan kuat menutupi Lin Ming. Kemudian dia melihat bahwa itu lonceng emas, emas dan bersinar, tampak sangat padat, seolah-olah itu tak terkalahkan. Jelas, toples lonceng emas dari keterampilan sihir Shaolin ini telah mencapai tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Itu tidak mungkin. Saat berikutnya, dia langsung menyangkalnya. Aku bercanda. Toples lonceng emas adalah salah satu keterampilan paling sulit di Shaolin. Dia tidak mempelajarinya. Demikian pula, tuannya, Master Tong Rui, tidak mempelajarinya. Bagaimana mungkin Lin Ming, yang tidak dia perhatikan, belajar dengan baik? Selain itu, Lin Ming bukan murid Shaolin sama sekali. Demikian pula, ketika tubuh Lin Ming tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, Tuan Tong Rui tidak bisa membantu menjadi konyol. Dia tidak bisa membantu menatap matanya. Saat itu, wajahnya berubah dan dia berseru, "Pengadilan, berhati-hatilah." Tapi pengingatnya sedikit terlambat. Sama seperti si Zhengting menunjukkan ekspresi takjub, Lin Ming tampak tanpa ekspresi dan bergerak. Langsung pukul si Zhengting. Anda dapat melihat bahwa telapak tangan ini juga dibungkus dengan lapisan cahaya hitam yang kaya. Ketika Tuan Tong Rui melihat masa lalu, dia merasakan palpitasi di dalam hatinya. Dalam sekejap, dia melihatnya dan berseru, "Cahaya kehancuran." Pada saat yang sama, Lin Ming memukul si Zhengting secara langsung. Dengan jeritan yang datang dari mulut si Zhengting, seluruh tubuh si Zhengting juga terbang terbalik. Ada ledakan dan itu menghantam tanah. Untuk sesaat, tampaknya si Zhengting tidak bisa bangun sama sekali. Sok. Saat ini, Master Tong Rui mengatakan bahwa dia tidak terkejut. Itu benar-benar palsu. Menurut pendapatnya, benar-benar yakin bahwa itu Lin Ming akan mati langsung di bawah tinju si Zhengting. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa itu si Zhengting dikalahkan begitu cepat dan menyeluruh. Ini hanya tamparan. Lin Ming hanya menamparkan si Zhengting keluar dan meniup si Zhengting pergi. Anak laki-laki, kamu berani. Pada saat ini, Tuan Tong Rui juga marah, dengan tatapan membunuh dan raungan. Pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas. Lin Ming langsung pergi ke si Zhengting, tampak seolah-olah dia akan membunuh si Zhengting sepenuhnya. Dia akan menghentikannya. Saat itu, dengan cibiran, sosok melintas dan berhenti di depannya, dan berkata dengan wajah penuh sarkasme, "Guru Tong Rui, apakah kamu ingat apa yang kamu katakan sekarang? Anda tidak akan lupa begitu cepat. Tampaknya Anda adalah orang yang benar-benar ada di otak." Berbicara tentang terakhir kali, tiga tetua Ling Suzi juga menatap Tuan Tong Rui dan mencibir. Pembuluh darah hijau di dahi Master Tong Rui meledak. Saat itu, sebuah teriakan keluar. Begitu dia menyikat, wajah Tuan Tong Rui menjadi putih. Pada saat ini, dia melihatnya sekaligus, dan tubuhnya bahkan lebih membunuh. Pada saat ini, dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu Lin Ming langsung menjemput seluruh orang si Zhengting dan mencekiknya. Pada saat ini, Lin Ming juga menatapnya dengan wajah kosong dan berkata samar-samar. Sudah jelas siapa yang hidup dan siapa yang mati, siapa yang menang dan siapa yang kalah.
Lin Ming juga melemparkan Xi Zhengting langsung ke Master Tong Rui sebelum dia kehilangan suaranya. Dengan ledakan, seluruh tubuh Xi Zhengting sangat kaku dan jatuh tepat di depan Tuan Tong Rui. Pada saat ini, Master Tong Rui hampir menatap. Xi Zhengting meninggal sepenuhnya, tanpa napas atau vitalitas. Kemudian Tuan Tong Rui menatap Lin Ming. Matanya hampir berlumuran darah. Dia menggigit giginya dan berkata, "Anak bau, Anda membunuh murid saya di depan saya dengan tangan yang kejam. Aku sangat membencimu." Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Tuan Tong Rui, Anda masih menguasai Shaolin. Antara aku dan muridmu, kau mati atau aku hidup. Apa yang harus Anda benci? Jika Anda ingin membenci, Anda akan membenci murid Anda. Jika Anda ingin membenci, Anda akan membenci diri sendiri dan murid Anda akan membenci saya. Tentu saja, jika Anda bersikeras membenci saya tidak bisa tentu saja, aku tidak takut dengan kebencianmu sekarang, apakah Anda akan memenuhi janji kami terlebih dahulu?" Tuan Tong Rui menyerahkan token Sekte Kunlun. Pada saat ini, 3 tetua Ling Suzi juga menatap Master Tong Rui dan berkata, tentu saja, pada saat yang sama, Ling Suzi, 3 tetua, diam-diam berjaga-jaga dan waspada tinggi. Selama Tuan Tong Rui berani melanggar janjinya, dia akan langsung bertarung dengan Tuan Tong Rui. Dia bisa melihat bahwa itu Tuan Tong Rui masih sedikit terluka, tetapi dia pada dasarnya keluar dari jalan. Meskipun Master Tong Rui sangat membenci Lin Ming, ada jejak ketidakberdayaan di dalam hatinya. Memang benar bahwa itu apa yang 3 Ling Suzi tua bisa melihat, ia juga bisa melihat. Jika 3 tetua Ling Suzi bekerja keras dengannya saat ini, orang mati kemungkinan adalah dia. Saat ini, Master Tong Rui tampaknya terlalu marah untuk berbicara. Dia langsung melemparkan token Sekte Kunlun ke 3 tetua Ling Suzi, dan kemudian mengembalikan 2 potong lunas di tangannya. Kemudian, beberapa lampu emas ditembak keluar dari telapak tangannya, dan menghilang ke tubuh Menteri Huan dan Jin Yuyao. Dalam sekejap, kelopak mata Menteri Huan dan Jin Yuyao bergerak, dan kemudian Anda bangun. Mereka tampak sedikit bingung dan sepertinya tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada saat ini, Tuan Tong Rui menatap 3 tetua Ling Suzi dengan dingin dan berkata langsung, "Ling Suzi, jangan bangga selama saya pergi untuk melihat pemimpin Sekte Kunlun, Anda masih akan menyerahkan di musim semi abadi dan pemimpin token Sekte Kunlun." Kemudian dia menatap Lin Ming, matanya penuh kebencian, "Nak, namamu Lin Ming, kan? Bagus, aku ingatmu keluar dari Gunung Kunlun, kau akan mati." "Haha, aku hanya akan menunggu." Untuk sesaat, Lin Ming tampaknya tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, Tuan Tong Rui tidak ingin melihat mayat Xi Zhengting sama sekali. Dia hanya memberikan dengungan dingin dan menghilang di tempat yang sama. Jelas, dia meninggalkan Gunung Kunlun secara langsung. Seperti yang dia katakan, dia pergi menemui pemimpin Sekte Kunlun. Bab 1002 untuk sesaat, Lin Ming tidak peduli bahwa itu Tuan Tong Rui tidak sabar untuk pergi dan jelas pergi untuk melihat pemimpin Sekte Kunlun. Kemudian dia menatap Menteri Huan dan Jin Yuyao. Kali ini, situasi mereka tampaknya jauh lebih baik. Pada saat ini, mereka berdua melihat mayat Xi Zhengting di tanah, dan kemudian Menteri Huan berkata kepada Lin Ming, "Mati, Xi Zhengting sudah mati, benar-benar mati." Lin Ming mengangguk sedikit, "Mati, mati secara menyeluruh." Tuan Tong Rui pergi, seperti yang dikatakan Tuan Tong Rui sendiri, untuk melihat pemimpin Sekte Kunlun. Ini, untuk sesaat, Menteri Huan menatap Lin Ming dengan ekspresi kompleks dan tak berdaya di wajahnya. Dia secara alami tahu bahwa itu sebelumnya, Lin Ming sudah membuat perseteruan besar dengan sekolah Qing Cheng. Sekarang, di hadapan Tuan Tong Rui, dia membunuh Master Tong Rui's apprentice Xi Zhengting secara langsung, yang dapat dianggap sebagai perseteruan lengkap dengan Shaolin. Untuk sesaat, pikiran Menteri Huan tidak rumit. Menurutnya, itu adalah hal yang buruk bagi Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Menteri Huan. Bahkan, dia tidak peduli apa yang dipikirkan Menteri Huan sama sekali. Kemudian dia memberikan 2 potong lunas skill untuk Jin Yuyao dan Menteri Huan masing-masing. "Terima kasih, Lin Ming. Terima kasih banyak." Saat ini, Jin Yuyao tidak ingin mengatakan ini lagi, tetapi dia harus mengatakan bahwa itu situasinya lebih serius kali ini. Jika bukan karena bantuan Lin Ming, dia tidak akan kehilangan fragmen lunas, dan hidupnya akan sulit untuk dilindungi.
Lin Ming berkata langsung ke Ling Suzi, tetua ketiga, mari kita tinggalkan Gunung Kunlun. Bawa aku ke Ling Suzi, tetua kedua. Tentu saja, untuk pertama kalinya, tiga Ling Suzi tua tidak akan memiliki keraguan sedikitpun, dan dia tidak berani ragu sedikitpun. Seseorang akan datang. Namun, pada saat ini, empat wajah Lin Ming tidak tergerak, dan mata mereka juga melihat tempat itu tidak jauh. Benar saja, pada saat berikutnya, dia mendengar suara dua semburan udara, dan melihat dua sosok muncul di mata Lin Ming. Keduanya adalah kenalan. Melihat penampilan kedua orang ini, Lin Ming tidak bisa tidak mengatakan bahwa itu mereka baik dan pintar. Pada saat yang sama, ketika kedua tokoh melihat bahwa itu mereka adalah empat Lin Ming, mereka semua sangat gembira. Di antara mereka, salah satu tokoh paling cantik melihat Lin Ming sejenak, tetapi segera menatap Lin Ming dengan ekspresi terkejut dan kabur. Lin Ming, kekuatanmu telah menembus ke tingkat ketiga Hua Lingjing. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menahan napas, dan kemudian berkata, kekuatan saya benar-benar menembus ke tingkat ketiga alam spiritual. Tapi itu masih terlalu lambat bagiku. Kekuatan saya saat ini harus menjadi ritme normal ketika saya mencapai tingkat ke-9 Hua Lingjing. Anda, mendengar kata-kata Lin Ming, patriark dan tetua tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, Kiki tampak seperti orang aneh dan menyaksikan Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming tidak ingin menunda kapan saja. Dia berkata kepada patriark dan penatua secara langsung, Patriark, Elder, Anda telah datang tepat pada waktunya. Aku punya musim semi keabadian tapi aku punya hal-hal penting lainnya untuk dilakukan. Ambil musim semi keabadian dengan Anda dan pergi untuk melihat saudara perempuan Panjang dan ayah mertua dan ibu mertua saya terlebih dahulu. Apa? Kamu punya musim semi keabadian, Lin Ming? Apakah Anda benar-benar mendapatkan musim semi keabadian? Memang benar bahwa itu dua tokoh yang tiba-tiba muncul adalah kepala klan Panjang dan tetua klan Panjang. Ketika mereka mendengar kata-kata Lin Ming, untuk pertama kalinya, mereka tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dalam sekejap, wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Sampai Lin Ming mengeluarkan vas porselen dan menyerahkannya kepada patriark, raut wajah patriark tidak berubah sama sekali. Apa? Ini benar-benar musim semi abadi. Namun, ketika patriark sedikit membuka tutup botol porselen dan melihat ke dalam, bahkan jika dia tidak mempercayainya, dia harus mempercayainya. Lin Ming benar-benar mendapat musim semi keabadian. Dia benar-benar mendapat musim semi keabadian yang hanya bisa didapat oleh beberapa orang dalam legenda. Saat ini, patriark tidak bisa membantu terlihat bersemangat. Dia mengangguk ke Lin Ming dan berkata, Lin Ming, karena kamu memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan, aku akan meninggalkan Gunung Kunlun dengan musim semi mayat hidup dan kembali ke klan naga terlebih dahulu. Lin Ming mengangguk sedikit. Elder, ayo pergi. Ketika mereka memasuki Gunung Kunlun kali ini, patriark dan tetua secara alami datang untuk menemukan musim semi keabadian. Sekarang Lin Ming telah menemukannya terlebih dahulu, mereka tahu bahwa itu mereka tidak perlu tinggal. Selain itu, situasi Sueni Panjang, Wu Zipeng dan Yu Yuhui juga yang paling penting. Begitu kata-kata itu jatuh, patriark dan tetua pergi seolah-olah mereka telah menghilang dari udara tipis. Jelas, mereka menggunakan Ordo Kunlun dan keluar dari Gunung Kunlun. Pada saat ini, Menteri Huan tiba-tiba berkata, Lin Ming, masih ada banyak kegelapan di dunia barat di pegunungan Kunlun. Mereka masih datang untuk Longjing. Aku harus menghancurkan mereka semua. Aku tidak bisa membiarkan mereka menemukan Longjing sebelum aku pergi keluar. Selain itu, bahkan jika aku ingin meninggalkan Gunung Kunlun, aku harus membawa Bian Yan Tao dan Bian Yan Wen bersamaku. Sekarang saya memiliki fragmen lunas di tangan saya, bahkan lebih mudah untuk berurusan dengan mereka. Ketika Menteri Huan mengatakan ini, Jin Yuyao melihat fragmen tulang di tangannya dan berkata, saya punya apa yang paling saya inginkan, dan saya tidak harus tinggal di Gunung Kunlun. Dengan kalimat ini, Jin Yuyao juga tampaknya menunjukkan penampilan yang sangat mendesak, dan kemudian dia menggunakan perintah Kunlun dan langsung keluar dari Gunung Kunlun. Menteri Huan, kamu harus berhati-hati. Pada saat ini, Lin Ming akhirnya mengucapkan sepatah kata pun kepada Menteri Huan, dan kemudian dia dan tiga tetua Ling Suzi melintas dan pergi langsung. Kemudian, dalam perasaan Lin Ming, dia sepertinya ditarik oleh kekuatan yang tak tertahankan. Di bawah tarikan ini, dia hanya merasakan cahaya di depannya. Ketika dia muncul kembali,
dia menemukan dirinya di alun-alun tempat dia baru saja tiba. Pada saat ini, saya tidak melihat patriark dan tetua. Jelas, aku bergegas kembali ke klan naga. Aku juga tidak melihat Jin Yuyao. Saya pikir Jin Yuyao kembali ke sekolah Kunlun untuk pertama kalinya. 3 tetua, pimpin jalan. Pada saat ini, Lin Ming tampaknya sedikit tidak sabar. Untuk pertama kalinya, 3 tetua Ling Suzi mengangguk sedikit, dan kemudian cahaya putih datang ke Lin Ming. Pada saat berikutnya, Ling Suzi, 3 tetua, melayang di udara, dan langsung berada di tengah udara. Adapun Lin Ming, hal yang sama terjadi. Kemudian Lin Ming merasa bahwa itu ia didorong oleh 3 tetua Ling Suzi dan terbang di udara. Bab 1003 kemudian, sekitar 4 atau 5 menit kemudian, Lin Ming melihat dengan jelas bahwa itu ada kabut putih di depannya. Suara Ling Suzi, tetua ketiga, terdengar saat ini. Sekte Kunlun juga dalam arai besar. Bahkan satelit dan alat deteksi paling mutakhir di dunia tidak mungkin menemukan lokasi Sekte Kunlun. Sekarang kita melewati kabut putih dan langsung memasuki sekolah Kunlun. Benar saja, sebelum kata-kata Ling Suzi, tetua ketiga, berakhir, Lin Ming merasa bahwa itu dia telah menembus kabut putih dan melihat ke bawah sedikit. Untuk sesaat, wajahnya terkejut. Anda dapat melihat bahwa di bawah ini, ada paviliun dan istana satu demi satu, tersebar di antara pegunungan, sungai dan hutan. Tampaknya mereka penuh dengan pesona klasik dan elegan. Ketika dia melihat ke kejauhan dan di sekelilingnya, Lin Ming tidak bisa melihat akhir dari komunitas bangunan. Kemudian Anda dapat melihat komunitas bangunan ini, berguling-guling ke atas dan ke bawah, seolah-olah meluas ke ujung langit. 3 tetua, tiba-tiba, semburan udara keluar, dan seorang murid muncul di depan Ling Suzi, 3 tetua, dengan kakinya di atas pedang terbang. Dia segera menunjukkan rasa hormat yang besar dan membungkuk. Ketika dia melihat Lin Ming di samping elder ketiga Ling Suzi, murid itu tampaknya tidak terkejut sama sekali. "Yah," elder ketiga Ling Suzi mengangguk sedikit, "lanjutkan dengan pekerjaanmu." Kemudian dia melihat bahwa itu murid itu masih sangat hormat dan hormat. Dia membungkuk ke Ling Suzi, tetua ketiga. Kemudian dia langsung pergi dengan mengi. Pada saat ini, elder ketiga Ling Suzi berkata, "Ini adalah murid penjaga gunung dari Sekte Kunlun." Meskipun selama ribuan tahun, tidak ada pasukan asing yang menyerbu sekolah Kunlun. Tapi Sekte Kunlun selalu memiliki tradisi menjaga pegunungan dan berpatroli. Lin Ming mengangguk sedikit. Untuk sesaat, dia tampak lebih cemas. Melihat ini, Ling Suzi, tetua ketiga, secara alami membuka mulutnya. Dia melihat ke kiri dan berkata, "Istana tetua kedua ada di sana. Ikuti aku." Sebelum kata-kata jatuh, seisiran suara kosong untuk berdering, adalah melihat 3 orang tua bekerja dengan benar mengosongkan anak untuk menyapu ke arah jarak secara langsung. Tentu saja, pada saat yang sama, Lin Ming juga mengikuti. Meskipun dalam perasaan Lin Ming, hanya 10 detik yang telah berlalu, tetapi dengan sapuan seperti itu, setidaknya puluhan ribu meter telah berlalu. Pada saat ini, Ling Suzi, tetua ketiga, sudah mengambil Lin Ming dan langsung jatuh ke halaman antik. Segera, Lin Ming juga mencium aroma obat yang kuat di udara. Pada saat ini, elder ketiga Ling Suzi berkata, Ling Huanzi adalah alkemis senior yang langka di sekolah Kunlun. Dia biasanya terobsesi dengan menyempurnakan semua jenis pil. Pada saat yang sama, Ling Huanzi memiliki banyak penelitian tentang semua jenis seni sihir. Hanya karena ini bahkan tetua harus memberikan beberapa wajah kepada Ling Huanzi. Adapun pemimpin Sekte Kunlun, hal yang sama berlaku. Omong-omong pada titik ini, Ling Suzi, tetua ketiga, sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia memiliki tatapan aneh di matanya dan berkata, Ling Huanzi tidak memiliki murid, hanya 1 anak perempuan. Untuk sesaat, ekspresi Lin Ming tidak berubah sama sekali. Setelah mengangguk sedikit, dia berkata langsung, "Di mana hantunya?" Bahkan, ketika ia pertama kali jatuh ke halaman, Lin Ming diam-diam merasa di sekelilingnya. Namun, yang mengejutkan, dia tidak merasakan perbedaan sedikitpun. Untuk sementara waktu, artinya, dalam pandangannya, di halaman ini, itu kosong. Tapi Lin Ming juga tahu dengan jelas bahwa itu karena Ling Suzi tua ketiga dapat membawanya ke sini. Tidak ada keraguan bahwa itu Ling Suzi tua kedua harus berada di halaman ini. Tapi dia bahkan tidak bisa merasakan napas sedikit pun. Tentu saja,
dia tidak bisa membantu tetapi waspada untuk pertama kalinya. Elder 2, aku kembali. Aku telah membawa kembali musim semi keabadian. Pada saat ini, 3 tetua Ling Suzi juga berbicara. Kemudian saat berikutnya, ketika Lin Ming tidak melihat apa yang terjadi dengan jelas, dia tiba-tiba merasakan dentuman di dalam hatinya. Memang, pada saat ini, sosok muncul langsung di depan Ling Suzi, tetua ketiga. Dia tampak seperti orang tua di awal tahun 60-an, dengan rambut abu-abu dan jenggot abu-abu. Sosok itu tampak tipis dan kecil, dan tampaknya tidak ada ekspresi di mata. Tapi orang tua itu tampak semakin biasa, dan Lin Ming semakin waspada. Elder 2, ini adalah musim semi keabadian. Melihat penampilan putra sihir roh Elder kedua, putra sihir roh Elder ketiga tampaknya tidak ragu. Dia mengeluarkan vas porselen dan menyerahkannya kepada putra sihir roh tetua kedua. Yah, ini musim semi keabadian. Sedikit buka tutup botol, hanya sedikit melihat, 2 anak sihir roh tua kemudian mengangguk kecil. Kemudian, dengan tatapan ringan, dia berkata kepada 3 tetua Ling Suzi, Elder 3, Anda mendapat musim semi abadi jauh lebih awal dari yang saya harapkan. Anda melakukan pekerjaan dengan baik dengan cara ini, aku baru saja membuat boneka yang sempurna dengan wajah dan tubuh yang sempurna, Elder 2. Saya mengerti kebaikan Anda, tetapi mendengar kata-kata Elder 2, mata 3 tua tampaknya berkeringat keluar dari dahinya, dan dia dengan cepat menyela. Kemudian ketiga tetua Ling Suzi juga berkata dengan cepat, tetua kedua, adik laki-laki ini memiliki tanda mengajar telapak tangan di tangannya. Dia punya sesuatu untuk dicari untukmu. Mendengar 3 anak kosong roh tua begitu membuka mulut, 2 anak sihir roh tua tampaknya hanya memperhatikan untuk masih memiliki seseorang untuk ada. Kemudian dia melihat Lin Ming, tapi dia tidak melihat perubahan di wajahnya. Kemudian tetua kedua Ling Huanzi membuka mulutnya dan berkata kepada Lin Ming, Nak, kamu tidak perlu mengambil tanda mengajar telapak tangan untuk meminta boneka. Anda dapat mengatakan kepada saya bahwa itu saya dapat memberi Anda satu secara gratis. Tiba-tiba, Lin Ming tidak bisa membantu menatap putra sihir 2 tetua itu. Dalam perasaan Lin Ming, 2 Ling Hun si tua tampaknya terlalu misterius. Untuk sesaat, Lin Ming tidak berniat untuk bertindak gegabah. Dia tidak berniat untuk membiarkan Ling Suzi tua ketiga menyerang Ling Suzi tua kedua. Sekarang kita hanya bisa menggunakan tanda pengajaran telapak tangan. Saat ini, Lin Ming mengeluarkan token dan berkata langsung, Elder 2, berikan Pan Yu. Setelah kalimat, bahkan jika Lin Ming ingin tetap tenang lagi, napasnya tidak akan sedikit pendek saat ini. Pan Yu, namun, Lin Ming cukup terkejut dengan reaksi tetua Ling Huanzi, yang tampaknya belum pernah mendengar nama itu. Saat ini, dia sepertinya memikirkannya dengan serius, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, di antara boneka yang saya haluskan, tidak ada yang bernama Pan Yu. Untuk sesaat, Lin Ming tidak tahu apakah Ling Hun si tua itu benar-benar bingung atau tidak. Dia mendengus di dalam hatinya dan kemudian berkata, Elder 2, Pan Yu bukanlah nama boneka yang Anda haluskan. Ini adalah nama seseorang, seorang wanita yang diserahkan kepada Anda oleh 3 Ling Suzi tua sekitar 20 tahun yang lalu. Petik 1, Bab 1004. Sementara Lin Ming berbicara, Ling Huanzi yang lebih tua sepertinya benar-benar mendengarkan, tetapi setelah mendengarkan, dia masih menggelengkan kepalanya. Aku belum menerima seorang wanita bernama Pan Yu di sini. Melihat ini, Lin Ming tidak bisa membantu bersenandung lagi. Ling Suzi, mantan 4 tetua dan 3 tetua saat ini, dikendalikan olehnya. Tentu saja, apa yang mereka katakan tidak akan salah. Jadi apa yang mereka katakan adalah bahwa mereka memberikan Pan Yu yang terluka parah kepada Ling Suzi, tetua kedua. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan itu. Yah, sudah jelas bahwa itu Elder kedua berbohong. Tapi saat ini, sebelum akhir, Lin Ming tidak berencana untuk mengambil risiko dan membiarkan Elder ketiga Ling Suzi menyerang tetua kedua. Pada saat ini, Ling Suzi, 3 tetua, mengerutkan kening sedikit dan berkata perlahan. Elder 2, ketika kami menyerahkan Pan Yu yang terluka parah kepada Anda sangat bersemangat. Segera, Anda memberi Pan Yu pil berharga yang tersisa, dan kemudian Anda meminumnya. Hanya dengan cara ini Anda bisa menyelamatkan hidup Pan Yu. Ketika 3 tetua Ling Suzi berbicara,
ekspresi dua tetua Ling Suzi masih ringan, dan tidak ada perubahan. Pada saat ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Elder 3, Anda pasti salah. Dalam ingatanku, tidak ada yang seperti ini terjadi sekarang. Anda telah mengambil kembali musim semi mayat hidup, dan Anda tidak ingin manfaat yang saya berikan kepada Anda sekarang tidak apa-apa. Anda bisa pergi. Selesai mengatakan ini, dua anak sepuh bekerja dengan benar. Sihir juga tampaknya tidak ingin lebih memperhatikan tiga pekerjaan tua dengan benar mengosongkan penampilan anak, berbalik, ingin pergi langsung. Melihat ini, tiga tetua Ling Suzi menatap Lin Ming tanpa daya. Tidak peduli bagaimana hal itu dikatakan, itu telah terjadi selama hampir 20 tahun. Jika Ling Suzi tua kedua menolak untuk mengakuinya, Ling Suzi tua ketiga juga tahu bahwa dia tidak ada hubungannya. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa membantu mengerutkan kening sedikit. Pada saat yang sama, ada warna yang bermartabat di matanya. Tidak ada keraguan bahwa itu sekitar 20 tahun yang lalu, Pan Yu benar-benar jatuh ke tangan kedua tetua. Jadi sekarang, dua anak sihir roh tua tidak diragukan lagi berbohong. Menurut Lin Ming, ada tiga alasan. Dua anak sihir roh tua benar-benar tidak ingin menyerahkan Pan Yu. Dua, Pan Yu telah meninggal. Kemungkinan terakhir dan paling tidak mungkin adalah bahwa Pan Yu telah meninggalkan Gunung Kunlun. Apakah kamu benar-benar ingin mengambil risiko membiarkan tiga tetua Ling Suzi menyerang dua Ling Suzi tua? Pada saat ini, Lin Ming tahu bahwa itu dia tidak ada hubungannya selain mengambil risiko. Sulit baginya untuk mengetahui sesuatu tentang keberadaan orang tuanya. Tidak peduli apa, dia tahu bahwa itu dia harus mendapatkan jawaban yang tepat. Tidak peduli apa, dia harus membiarkan Ling Huanzi tua mengatakan yang sebenarnya. Untuk sesaat, Lin Ming melihat bagian belakang Ling Suzi tua kedua, dan dia ingin Ling Suzi tua ketiga melakukannya. Tetapi pada saat ini, dengan sebuah ruangan di halaman, tiba-tiba ada ledakan keras, dan asap hitam tebal bergegas keluar dari sana. Bau asap, obat-obatan dan pembakaran sangat menyengat. Untuk sesaat, Lin Ming bisa melihat apa yang telah terjadi. Tidak ada keraguan bahwa alkimia gagal. Dan barusan Ling Suzi tua ketiga juga mengatakan bahwa itu Ling Suzi tua kedua tidak menerima murid. Kemudian, alkemis di ruangan itu tidak diragukan lagi adalah putri dari putra sihir roh tua kedua. Tidak terlalu diikuti, bergegas keluar dari sosok, tapi biarkan Lin Ming tidak bisa membantu sedikit terkejut. Kemudian saya melihat bahwa sosok yang bergegas keluar adalah seorang pria tua. Sepertinya dia jauh lebih tua dari Ling Huanzi tua. Dia berusia sekitar 80 tahun. Wajah penuh dengan keriput, distribusi vertikal dan horizontal. Dia juga kurus dan kecil. Dia tidak terlihat lebih dari 1,4 meter, hampir seperti kurcaci. Apakah ini putri dari Ling Huanzi tua kedua? Untuk sesaat, wajah Lin Ming secara alami mencurigakan. Melihat ini, Ling Suzi, tetua ketiga, berbisik di telinga Lin Ming. Dia adalah putri Ling Suzi, tetua kedua, Nixiang Matahari. Beberapa tahun yang lalu, Matahari Nixiang pergi ke dinding bagian dalam hutan Yuhe. Dia secara tidak sengaja diracuni oleh semacam racun, dan kemudian menjadi seperti ini. Kemudian, meskipun racun itu dikeluarkan, penampilan Sun Nixiang tidak pulih. Oh, setelah perjalanan ke dinding dalam hutan Yuhe, aku diracuni dan menjadi seperti ini. Untuk sesaat, mata Lin Ming secara alami menunjukkan warna yang bermartabat. Memang benar bahwa itu di antara 6 sekolah, sekolah Kunlun sudah menjadi pemimpin, dan Ling Huanzi, tetua kedua, adalah alkemis senior di sekolah. Agaknya, alkimia juga yang paling kuat di antara 6 sekolah. Tetua kedua, Ling Huanzi, tidak dapat melakukan apa-apa tentang situasi Matahari Nixiang untuk waktu yang lama. Kita bisa membayangkan betapa kuatnya racun itu. Pada saat ini, melihat putrinya bergegas keluar dari asap, Ling Huanzi tua tampaknya terbiasa dengan itu. Wajahnya ringan, dan dia tidak menunjukkan kekhawatiran. Sebaliknya, dia menghela nafas, melihat Matahari Nixiang dan berkata, "Nixiang, saya ingat dengan jelas bahwa ini adalah ke-1412 kalinya Anda gagal. Putri, dengarkan aku. Kau tidak akan berhasil tidak peduli apa yang Anda menjadi. Anda adalah putri saya." Wajah Sun Nixiang tidak hanya keriput, tetapi juga matanya sama keruhnya dengan orang tua. Mendengar kata-kata ini, mata berlumpur Sun Nixiang menunjukkan sentuhan keras kepala dan keengganan. Dia berkata kepada Ling Huanzi, tetua kedua, dengan suara nyaring, "Ayah,
tidak peduli apa yang Anda katakan atau berapa kali Anda mengatakan, saya masih mengatakan hal yang sama. Aku tidak akan menyerah, aku tidak akan pernah menyerah. Jika saya tidak mengatakan itu hanya 1000 kali, bahkan jika saya gagal 10.000 kali atau puluhan ribu kali, saya tidak akan pernah menyerah jika saya tidak memperbaiki Senyandan. Melihat matahari Nishyang akan mengucapkan kata-kata ini, dua tatapan putra sihir roh tua, akhirnya muncul perubahan kecil. Kemudian dia menghela nafas lagi dan berkata, Putri, saya mungkin juga mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika Anda ingin berlatih 2 kali lagi, itu tidak mungkin. Karena hanya ada satu bahan obat yang tersisa di gudang obat, apa? Aku tidak percaya. Mendengar ini, Sun Nishyang tertegun, tapi kemudian dia menunjukkan benar-benar tidak percaya dan menggelengkan kepalanya. Sekte Kunlun, sebagai yang pertama dari 6 sekte, bahkan tidak dapat memiliki bahan obat untuk memperbaiki Senyandan. Melihat ini, dua tetua Ling Huanzi sangat sabar dan berkata perlahan, Putri, tidak peduli berapa banyak herbal yang digunakan untuk memperbaiki Senyandan, Anda tidak mampu menghabiskan begitu banyak. Saya juga berharap bahwa itu Anda dapat memperbaiki Senyandan, tetapi ayah Anda tidak dapat berbuat apa-apa tentang hal itu. Sebelumnya, saya menyarankan Anda untuk menyerah tetapi Anda tidak mendengarkan. Hasilnya, jenis apa? Anda juga melihat Putri, aku masih berisiko besar untuk ini. Saya tidak berani mengungkapkan apa-apa tentang hal itu. Saya khawatir saya akan diajari oleh pemimpin. Pada saat itu, aku akan mengusirmu keluar dari Sekte Kunlun. Bab 1005 setelah jeda, tetua kedua Ling Huanzi menghela nafas lagi. Putri, benar-benar hanya ada satu obat yang tersisa. Anda harus menyerah kecuali Anda dapat berlatih keterampilan penyulingan jantung dalam legenda. Anda tidak dapat memperbaiki Senyandan sama sekali. Saya telah mengatakan bahwa sedini ketika Anda mulai menyempurnakan Senyandan sementara Ling Huanzi tua berbicara, wajah Sun Nishyang berubah. Dia sepertinya ingin menyerah, tetapi dia tidak berdamai. Pada saat ini, melihat bahwa Ling Huanzi tua tidak berbicara lagi, Sun Nishyang mengertakkan giginya dan berkata, bahkan jika hanya ada satu kesempatan terakhir yang tersisa, aku tidak akan menyerah. Putri, kamu. Melihat ini, Ling Huanzi, tetua kedua, tampaknya akhirnya marah. Wajahnya tenggelam dan dia berkata, Sun Nishyang, aku tidak akan melihatmu bermain-main lagi. Aku tidak akan memberimu obat terakhir yang tersisa. Kau sudah mati, ayah. Sun Nishyang tidak bisa menahan teriakan. Suaranya sedikit tersendat. Dalam sekejap, matanya tampak menangis. Kemudian dia berteriak pada Ling Huanzi yang lebih tua, ayah, jika kamu bersikeras untuk tidak membiarkanku berlatih Senyandan untuk terakhir kalinya, aku lebih suka mati. Sebelum kata-kata kematian turun, tiba-tiba, Sun Nishyang sudah mengangkat tangannya di atas kepalanya. Sepertinya saat berikutnya dia akan bertepuk tangan sampai mati. Putri, jangan main-main. Lihat ini, dua ekspresi wajah putra sihir roh tua akhirnya tiba-tiba berubah, ekspor seruan. Ayah, aku sudah menjadi seperti ini, kata Sun Nishyang saat ini. Tidak ada yang berani mendekati saya. Orang-orang yang dulu kucintai takut padaku. Apa gunanya hidup seperti ini? Alasan mengapa aku masih berdiri di depanmu sekarang adalah karena aku harap aku bisa memperbaiki Senyandan suatu hari nanti. Aku bisa kembali ke cara aku pada akhirnya, mata matahari Nishyang tampak seperti sentuhan permohonan. Saya telah menyempurnakannya berkali-kali. Aku tahu cara memperbaikinya, saya yakin bahwa terakhir kali ini, saya akan berhasil. Putra ajaib Elder kedua melihat Nishyang matahari seorang wanita tua. Dia merasa sangat tidak nyaman untuk sesaat. Sebelum itu, Sun Nishyang dan Jin Yuyao sama-sama terkenal di sekolah Kunlun, belum lagi di sekolah Kunlun. Di antara 6 sekolah besar, mereka juga 2 keindahan. Bagaimana Ling Huanzi tua pernah berpikir bahwa matahari Nishyang akan menjadi seperti ini suatu hari nanti? Melihat bahwa itu Ling Huanzi yang lebih tua tampaknya masih ragu-ragu, Sun Nishyang berkata langsung, ayah, aku harus menjadi putrimu di kehidupanku berikutnya, aku berjanji padamu, kata Sun Nishyang. Sepertinya dia akan menamparkan dirinya sendiri sampai mati. Pada saat ini, tetua kedua Ling Huanzi bingung dan berseru. Tapi dia tidak bisa menahan napas di dalam hatinya. Dia tahu bahwa itu bahkan jika matahari Nishyang telah disempurnakan selama ribuan kali, hasilnya masih akan sama dan gagal. Ayah, terima kasih. Anda dapat yakin bahwa saya akan berhasil terakhir kali ini, katanya. Untuk sesaat,
mata berlumpur Sun Nixiang tampak berkedip jejak kegilaan. Kemudian Nixiang Matahari bergumam, aku akan berhasil, aku akan berhasil. Elder 2, karena Anda adalah master dan yang paling kuat di Sekte Kunlun, bagaimana dengan kualitas obat dan ini? Melihat dialog ayah dengan jelas, Lin Ming memiliki rencana lain dalam pikirannya. Pada saat ini, dia berkata kepada Ling Huanzi, tetua kedua. Pada saat yang sama, pil telah muncul di tangannya. Eliksir ini berwarna hijau zamrud. Ini memiliki aroma yang kuat, yang juga dikirim dalam sekejap. Mendengar pembukaan tiba-tiba Lin Ming, untuk sesaat, Ling Huanzi tua secara alami tidak peduli. Dia juga tanpa sadar melihat tangan Lin Ming. Ini, tapi sekilas, mata dua tetua Ling Huanzi tiba-tiba diperbaiki, dan mereka tampaknya tumbuh langsung ke tangan Lin Ming. Saat berikutnya, ada kilatan cahaya di matanya. Mengi untuk sementara waktu, kemudian melihat Lin Ming di tangan mengambil obat dan ini, sudah langsung terbang kedua tangan anak sihir roh tua. Kali ini, Ling Huanzi tua kedua menyaksikan dengan hati-hati dan berulang kali, dan kemudian dia melihat bahwa itu ekspresinya, yang selalu acuh tak acuh, akhirnya hilang, dan ekspresinya menjadi semakin terkejut. Apakah itu pil dengan kualitas 90%? Saat Lin Ming melewati obat mujarab ke Ling Huanzi tua, Sun Nixiang tampaknya tertegun. Kemudian matanya tidak pernah meninggalkan obat mujarab. Itu benar. Ini adalah pil dengan kualitas 90%. Tampaknya dia berseru dan mengikuti penampilan putra sihir roh kedua tetua itu untuk pulih seperti biasa. Kemudian, mata tetua kedua Ling Huanzi jatuh pada Lin Ming dan berkata, sejauh yang saya tahu, tidak ada seorang pun di 6 sekolah, atau bahkan di dunia, dapat menghasilkan pil berkualitas 90%. Saya pikir pil ini di tangan Anda berasal dari makam Wu Zetian. Apakah kamu memiliki senyandan di tanganmu? Pada saat ini, Sun Nixiang tidak bisa memikirkannya lagi. Dia mengarahkan matanya pada Lin Ming dan tiba-tiba membuka mulutnya. Kemudian dia berkata berulang kali, karena kamu memiliki pil berkualitas 90% di tanganmu, kamu pasti pernah ke makam Wu Zetian. Maka Anda harus memiliki pil senyan di tangan Anda kakak laki-laki. Selama Anda memberi saya senyandan, Anda berkata, tidak peduli apa yang Anda inginkan, saya dapat memuaskan Anda. Sun Nixiang mengatakan ini hampir seperti kacang goreng, tanpa jeda. Anda bisa membayangkan betapa dia merindukan senyandan. Untuk sementara waktu, dua anak sihir roh tua secara alami juga mata berkedip juga tidak berkedip melihat Lin Ming. Lin Ming tersenyum dan menggelengkan kepalanya, aku belum pernah ke makam Wu Zetian, dan aku tidak memiliki senyandan di tanganku. Sun Nixiang tidak bisa mempercayainya dan meraung keluar, pil di tangan Anda adalah 90% murni. Jika Anda belum pernah ke makam Wu Zetian, dari mana Anda mendapatkannya? Lin Ming melihat matahari Nixiang dan berkata sambil tersenyum, ini sangat sederhana. Aku membuat pil ini. Halus, untuk sesaat, mata matahari Nixiang tidak bisa menahan menatap, yang secara alami penuh dengan warna yang luar biasa. Anak laki-laki, adapun tetua kedua, Ling Huanzi mendengus dingin, dan semangat pembunuhnya keluar dari tubuhnya. Apakah kamu tahu akhir dari berbohong padaku? Saya menyarankan Anda untuk jujur di mana Anda mendapatkan pil ini dengan kualitas 90%. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menahan bahunya, dan kemudian berkata kepada Ling Huanzi yang lebih tua, Elder 2, karena Anda tidak percaya, mengapa Anda tidak membuktikannya dengan mata kepala sendiri, konfirmasikan dengan matamu sendiri. Ini adalah hal pertama yang membuat Ling Huanzi tua merasa tertegun, tapi kemudian dia merasakan cahaya berkelap-kelip di matanya. Maksudmu untuk memperbaiki pil berkualitas 90% di depanku? Itu benar. Lin Ming mengangguk sedikit. Kau tahu cara berlatih? Pada saat ini, dua anak sihir roh tua bernapas tampaknya tidak dapat mengontrol, ada jejak urgensi. Bab 1006, Lin Ming belum pernah mendengar tentang metode pemurnian jantung yang Ling Huanzi, Elder kedua, katakan saat ini. Namun, menurut dugaannya, itu mungkin jenis alkimia yang sama yang dia pelajari dari Tian Luo dan Xu. Saat ini, Lin Ming tidak berkomitmen, hanya tersenyum. Namun, di mata dua tetua, Ling Huanzi dan Sun Nixiang, Lin Ming cukup setuju. Tapi untuk sesaat, masih ada jejak keraguan di mata mereka. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Seperti yang dikatakan Lin Ming sendiri, mereka dapat membuktikannya dengan mata kepala-kepala mereka sendiri. Kemudian mereka dapat mengetahui apakah pernyataan Lin Ming itu benar atau salah.
Belum terlambat untuk menetap dengan Lin Ming. Pada saat ini, dia melihat bahwa itu putra sihir roh tua kedua menghilang dari udara tipis, dan segera muncul lagi. Kemudian dia melihat bahwa ada tas di tangannya. Kemudian Ling Huanzi, tetua kedua, berkata kepada Lin Ming, hanya ada satu bagian dari Senyan dan yang tersisa. Aku tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko. Jika kau gagal, putriku akan putus asa. Apa yang saya miliki di tangan saya adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan jenis pil lain. Pil jenis ini disebut pil roh. Pada titik ini, dua tetua Ling Huanzi berhenti, dan kemudian dia sepertinya tidak ingin menyembunyikan apapun. Dia berkata terus terang, sejujurnya, pil Huanling lebih maju dari pil Senyan. Jika Anda bahkan dapat memperbaikinya dengan sukses, Anda hanya perlu kualitas 45%. Kami juga percaya bahwa Anda benar-benar memiliki kekuatan 100% untuk memperbaiki Senyan dan... Pada saat ini, Ling Huanzi, tetua kedua, menyerahkan tas itu kepada Lin Ming, dan kemudian dia memberitahu Lin Ming jumlah pasti obat yang dia butuhkan. Lin Ming mengangguk sedikit, dan kemudian membuka tas di tangannya. Saat ini, dia juga sedikit terkejut. Seperti yang Anda lihat, ada banyak jenis bahan obat di dalam tas, setidaknya ratusan dari mereka. Dibandingkan dengan pengobatan tradisional Cina, seperti Hualingdan, Jieyuandan dan sebagainya, mereka semua membutuhkan lebih banyak jenis bahan obat. Tentu saja, Lin Ming juga bisa tahu bahwa itu nilai ramuan semacam ini pasti lebih tinggi daripada obat mujarab lainnya seperti ramuan Hualing dan eliksir Jieyuan. Tentu saja, untuk sesaat, Lin Ming tidak peduli tentang hal itu. Apalagi keajaiban alkimia di Tianluo dan Shu, dia memiliki cukup pengalaman setelah berkali-kali alkimia. Saat ini, tidak akan sulit baginya untuk memperbaiki ramuan roh semacam ini. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin dia berlatih pil ajaib? Pada saat ini, Sun Nixiang tidak bisa membantu menunjukkan jejak kekhawatiran, dan berbisik di samping dua Ling Huanzi tua, pil panggilan roh dapat menyembuhkan pikiran. Seperti yang kita semua tahu, pikiran adalah yang paling sulit untuk disembuhkan. Kualitas pil panggilan roh juga sangat tinggi. Dibandingkan dengan pilihan roh, itu adalah 3 tingkat lebih tinggi. Mungkin dia bisa memperbaiki pil Senyan, tapi dia tidak bisa memperbaiki pil Huanling. Untuk sesaat, putra sihir roh tua kedua hanya berkata, ini benar. Jika dia bisa memperbaiki ramuan panggilan roh, dia secara alami dapat memperbaiki ramuan roh yang 100%, melihat bahwa matahari Nixiang tampaknya memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan. Wajah dua tetua Ling Huanzi tenggelam sedikit sejenak dan berkata, Putri, sekarang hanya ada satu bahan obat yang tersisa untuk memperbaiki Senyan dan... Saya harus berhati-hati dan saya tidak bisa mentolerir kesalahan apapun. Hanya berbicara tentang ini, wajah dua tetua tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, matahari Nixiang juga merasakan sesuatu dan melihat ke samping. Elder, Tuan Tong Rui. Pada saat berikutnya, mereka dengan jelas melihat siapa yang muncul. Mereka adalah Ling Yizi, tetua sekte Kunlun, dan Master Tong Rui dari Shaolin. Tentu saja, pada saat yang sama, Lin Ming dan Elder ketiga Ling Suzi, yang sedang mempersiapkan untuk memulai alkimia, juga melihat Ling Yizi tua dan Master Tong Rui muncul. Tapi untuk sesaat, mereka berdua tampak seperti biasa. Elder, Tuan Tong Rui, mengapa kamu tiba-tiba datang? Setelah melihat mereka muncul, dia melihat Lin Ming dan Elder ketiga Ling Suzi dengan niat membunuh. Tentu saja, tetua kedua Ling Suzi bingung untuk pertama kalinya. Guru Tong Rui hanya menatap Lin Ming dan tiga tetua Ling Suzi dengan dingin dan berkata, Elder 2, tidakkah kamu tahu bahwa itu tanda pemimpin sekte Kunlun di tangan anak ini direnggut dariku? Setelah jeda, cahaya dingin yang kuat melintas di mata Tuan Tong Rui sejenak, dan kemudian dia berkata, anak ini, dia juga membunuh muridku si Zengting. Setelah sepatah kata pun, semburan cahaya kemasan meledak pada Master Tong Rui. Tentu saja, dia akan bertarung melawan Lin Ming. Guru Tong Rui, tetapi tetua kedua, Ling Huanzi, menghindar di depan Tuan Tong Rui dan berkata perlahan, saya tidak peduli dari mana token itu berasal. Adapun fakta bahwa itu ia membunuh murid Anda, itu tidak ada hubungannya dengan saya, tetapi jika Anda ingin membunuhnya, setidaknya tidak sekarang. Elder 2, apa yang akan kamu lakukan? Mendengar ini, Tuan Tong Rui tertegun, dan wajahnya tidak bisa dipercaya. Untuk sesaat, dia sepertinya melihat orang asing. Elder 2, anak ini telah membuat perseteruan besar dengan sekte Qingcheng sebelumnya. Pada saat ini,
Ling Yizi, yang lebih tua, juga berbicara. Jelas, dia juga mengerti situasinya. Dia melanjutkan, dia membunuh si Zhengting lagi dan membuat perseteruan besar dengan Shaolin. Dapat dikatakan bahwa itu anak ini sekarang menjadi musuh dari seluruh 6 sekte Elder. Saya minta maaf, tetapi tanpa menunggu Ling Yizi tua selesai, Ling Huanzi tua menyela dan berkata, saya tidak peduli siapa musuh anak ini, dan sekte mana yang dia lawan. Itu bukan urusan saya. Sekarang, jika Anda ingin melawannya, saya tidak akan pernah duduk dan tidak melakukan apa-apa. Elder 2, Anda, mendengar ini, Ling Yizi tua tampak marah, dan wajahnya menjadi jelek. Elder 2, jika Anda tidak bisa memberi saya penjelasan yang memuaskan dan masuk akal, jangan salahkan saya karena mengabaikan status Anda dan mulai dari Anda. Dia bisa membantuku membuat senyandan. Pada saat ini, Sun Nixiang membuka mulutnya dan melintas ke sisi Ling Huanzi, tetua kedua. Tentu saja, dia berdiri di depan Tuan Tongrui dan mencegahnya menyerang Lin Ming. Apa, bisakah anak ini membantu Anda membuat sihir Yan? Dan tapi setelah mendengar ini, Master Tongrui dan Ling Yizi tua tercengang. Haha, kemudian Ling Yizi yang lebih tua tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon besar dan berkata sinis, Elder 2, Sun Nixiang, saya pikir ayah dan anak Anda benar-benar gila oleh Sen Yandan. Mereka benar-benar bingung. Seorang anak laki-laki berusia awal 20-an mengatakan bahwa itu dia bisa membantu Anda memperbaiki Yandan, jadi Anda percaya Anda tidak bingung. Apa itu, Elder? Sun Nixiang, kata Master Tongrui, dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. Dia berkata kepada dua tetua Ling Huanzi dan Sun Nixiang, kau telah tertipu. Kecuali Anda mempelajari metode penyulingan jantung yang legendaris, Anda tidak akan pernah bisa memperbaiki Senyandan. Bagaimana anak ini bisa tahu metode pemurnian hati yang legendaris? Dia mengatakan bahwa dia bisa memperbaiki Senyandan, tidak diragukan lagi dia memiliki hantu di dalam hatinya. Untuk sesaat, tetua kedua Ling Huanzi hanya memberikan dengungan dingin. Elder, Master Tongrui, apakah Anda pikir Nixiang dan saya bingung? Kemudian tetua kedua Ling Huanzi hanya berkata, oke. Anda tidak berbicara omong kosong lagi. Bagaimana kamu bisa datang dan bagaimana kamu bisa kembali? Dua Elder, melihat bahwa itu putra sihir roh Elder kedua masih tidak mendengarkan saran, roh tetua berubah putra tidak bisa membantu tetapi benar-benar marah, dan minum dengan marah. Teng! Dalam sekejap, Ling Yizi yang lebih tua juga menunjukkan momentum yang kuat. Bab 1007 untuk sesaat, mata Ling Yizi tua besar juga memancarkan cahaya dingin yang sangat kuat. Melihat dua tetua Ling Huanzi, dia mengucapkan kata demi kata, Elder 2, jangan keras kepala, hanya membela musuh dari 6 sekte Anda harus menyadari bahwa itu kekuatan saya 9 tingkat. Lebih tinggi dari kekuatan Anda dari 8 tingkat. Selain itu, jika Zhang Jiao tidak menutup tiba-tiba, dia akan berdiri di depan Anda sekarang. Zhang Jiao tidak akan melihatmu begitu kacau untuk membela musuh. Salah satu dari 6 sekte keluar dari jalan ketika sampai pada akhirnya. Ling Yizi yang lebih tua juga berteriak dengan marah. Setelah beberapa saat, dia melihat momentumnya dan menjadi lebih kuat. Ini, untuk sesaat, dua anak sihir roh tua dan mata matahari Nixiang. Tuangkan sepertinya tidak bisa membantu tetapi melewati jejak ketakutan akan warna. Adapun tiga tetua, Ling Suzi, belum lagi, tampaknya telah merasakan momentum yang datang dari Taisan. Untuk sesaat, dia tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa kali tanpa sadar. Adapun Lin Ming, wajahnya berubah sejenak, dan kemudian dia merasa bahwa itu dia akan terbang keluar saat berikutnya. Tanpa diduga, kekuatan Ling Yizi tua telah mencapai tingkat-tingkat ke-9 dari alam roh. Untuk sesaat, Lin Ming tidak bisa menahan bergumam, kalau begitu, langkah selanjutnya adalah mengubah alam di atas alam spiritual. Tentu saja, seperti untuk alam apa yang akan berada di atas alam roh, Lin Ming masih belum diketahui. Tetapi jika Anda memikirkannya sedikit, Lin Ming dapat menebak bahwa itu alam di atas alam spiritual hampir sama dengan abadi legendaris. Mereka dapat terbang ke langit untuk melarikan diri, memindahkan gunung dan mengisi laut. Pada saat ini, Lin Ming merasa bahwa itu dia akan terbang mundur ketika dia dihadapkan dengan napas mengerikan dari Ling Yizi yang lebih tua. Wajahnya tiba-tiba berubah sedikit, dan matanya juga menunjukkan jejak sukacita. Memang, pada saat ini, Lin Ming jelas merasa bahwa itu jejak napas yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba keluar dari rantai yang melilit pisau yang patah di tangannya. Dan menyelimutinya, dalam sekejap,
Lin Ming tidak bisa lagi merasakan nafas horor dari Ling Yizi yang lebih tua. Tampaknya senjata roh benar-benar layak menjadi senjata roh untuk sesaat. Hati Lin Ming secara alami sangat gembira. Pada saat yang sama, tentu saja, dia tidak bisa menahan diri untuk tenang pada saat ini. Ling Yizi tua dan yang lainnya sepertinya tidak memperhatikan situasi Lin Ming. Pada saat ini, mata Ling Yizi yang lebih tua menatap dua tetua Ling Huanzi. Cahaya dingin melintas dan dia berbicara dengan dingin, Elder 2, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Aku akan memberimu puluhan kali. Keluar dari jalan jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah. Sun Nishang mendengus, Elder, jika Anda ingin melakukan sesuatu, lakukan saja, jangan berpikir bahwa itu Anda memiliki kekuatan tingkat ke-9 dari alam spiritual. Ayahku dan aku takut padamu sekarang. Kami hanya membiarkan Anda melihat kekuatan boneka yang dibuat oleh ayah saya. Ketika dia mendengar kata boneka, mata Ling Yizi yang lebih tua juga melewati jejak ketakutan. Tapi sedikit ketakutan, hanya sedikit ketakutan, dan wajah Ling Yizi yang lebih tua menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Elder 2, Sun Nishang, tampaknya Anda berjuang untuk membela anak ini, tampaknya Anda tidak ragu untuk mengkhianati Sekte Kunlun dan 6 sekte utama karena anak ini. Ketika mendengar ini, dua ekspresi wajah putra sihir roh tua akhirnya memiliki sutra bergerak, sedikit mengerutkan kening. Pada saat ini, Ling Yizi yang lebih tua juga berkata, sangat bagus, Elder kedua, Sun Nishang. Biarkan aku melihat kekuatan bonekamu. Pada saat ini, dua anak sihir roh tua tampaknya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, hanya dengungan dingin. Untuk sesaat, dengungan dingin ini tampaknya menyalakan saklar tertentu, artinya, batu bata dan batu di tanah dinyalakan, dan setiap sosok bangkit darinya. Mereka semua adalah laki-laki, dengan tinggi dan penampilan yang berbeda. Benar untuk hidup, setiap sosok sama seperti dua kacang polong. Melihat penampilan tokoh-tokoh ini, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya pada mereka. Dia tidak merasa seperti dua kacang polong dalam angka-angka ini, tetapi di permukaan mereka persis seperti orang sungguhan. Selain itu, untuk pertama kalinya, Lin Ming bisa merasakan bahwa itu tampaknya ada kekuatan yang sangat kuat dalam tubuh 12 tokoh ini. Pada saat ini, tetua kedua Ling Huanzi juga berbicara dan berkata dingin kepada Ling Yizi tua, Elder, karena Anda ingin melihat kekuatan boneka halus saya, tidak bisakah saya membantu Anda? Nah, jika Anda bisa memenangkan 12 boneka, Anda dapat berurusan dengan Lin Ming seperti yang Anda inginkan. Aku tidak akan pernah menghentikanmu setelah jeda. Ada cahaya dingin yang kuat di mata dua Ling Huanzi tua. Tetapi jika kamu kalah, kembalilah saat kamu datang. Pada saat ini, Ling Yizi tua tampaknya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Ling Huanzi tua kedua. Dia melintas langsung dan bergegas ke salah satu boneka terlebih dahulu. Hal ini juga untuk melihat, ia langsung tinju memukul keluar. Tinjunya juga dibungkus dengan cahaya putih yang kuat. Ini seperti tinjunya seperti putaran siang hari. Melihat ini, tiga tetua Ling Suzi tidak bisa tidak berkata, Elder benar-benar melepaskan, dan langsung menampilkan kekuatan tingkat ke-9 dari alam roh. Memang, pada saat ini, Lin Ming bisa melihatnya dengan sangat jelas. Elder hanya memukulnya dengan satu kepalan tangan, dan sepertinya bahkan udara meledak. Untuk sesaat, dalam perasaan Lin Ming, Ling Yizi yang lebih tua akan meledakkan boneka dengan pukulan seperti itu. Tidak mengherankan bahwa itu 12 boneka dikalahkan oleh yang lebih tua. Tapi saat berikutnya biarkan Lin Ming tidak dari beberapa adegan konyol terjadi. Seperti yang Anda lihat, tetua benar-benar memukul boneka dengan tinju yang begitu kuat. Tetapi dengan suara lonceng, tinju tetua itu sepertinya mengenai benda logam itu. Untuk sesaat, boneka itu hanya mundur 5 atau 6 langkah. Di permukaan, boneka itu benar-benar utuh. Apa? Boneka ini sangat sulit untuk sesaat. Tetua juga merasakan tinjunya sakit, dan wajahnya tidak bisa membantu berubah. Elder, berhati-hatilah. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat tiga boneka bergegas menuju Ling Yizi tua. Guru Tongrui tidak bisa membantu mengingatkannya segera. Namun, sebelum peringatannya jatuh, ketika dia melihat cahaya putih, seperti putaran siang hari, langsung muncul di bagian atas kepala tetua. Untuk sesaat, cahaya putih juga menunjukkan bentuk emas berkaki 3. Tidak ada keraguan, Elder. Bahkan cahaya suci telah digunakan benar saja. Dengan tetua besar mengerahkan cahaya suci, cahaya putih yang sangat panas dan kuat dituangkan ke dalam sekejap, menutupi masa lalu menuju 3.
Boneka, saat berikutnya, 3 ledakan terdengar. Di bawah bayang-bayang cahaya putih ini, ketiga boneka itu meledak pada saat yang sama dan berubah menjadi abu terbang. Elder 2, saya harus mengakui bahwa itu boneka Anda benar-benar kuat. Pada saat ini, tetua juga membuka mulutnya dan melirik 9 boneka yang tersisa dengan penghinaan. Tapi boneka, bagaimanapun, adalah boneka, benda mati. Bagaimana boneka ini bisa menjadi lawan saya? Bab 1008 akhirnya, dengan dengungan dingin yang keluar dari mulut tetua, cahaya putih hari di atasnya lebih intens, langsung menuju 9 boneka yang tersisa dan diselimuti pada saat yang sama. Ini hanya hal mati yang tidak bisa menahan satu pukulan. Pada saat yang sama, Ling Yizi yang lebih tua juga mendengar dengungan penghinaan yang dingin. Baiklah, apa yang terjadi? Tapi saat berikutnya, dia tertegun. Ini, untuk sesaat, wajah Tuan Tongrui juga menjadi sedikit jelek. Apa ini? Pada saat ini, wajah Lin Ming menunjukkan jejak minat. Melihat adegan tiba-tiba, memang, pada saat ledakan cahaya putih menyelimuti 9 boneka, semburan cahaya putih yang sangat intens mengalir keluar dari setiap boneka. Dalam sekejap, sekelompok cahaya putih juga muncul di bagian atas kepala masing-masing boneka, dan momentumnya juga sangat kuat. Ini jelas cahaya suci sekolah Kunlun. 9 boneka melemparkan cahaya suci, dan cahaya putih terhubung dalam sekejap. Kemudian tampaknya mudah untuk memblokir cahaya suci yang dilemparkan oleh Ling Yizi yang lebih tua. Ini, bagaimana ini bisa? Untuk sementara waktu, bagaimana mungkin tetua tidak sedikit terkejut dan membosankan. Dalam pandangannya, tidak ada keraguan bahwa boneka adalah benda mati. Hal-hal yang mati, bagaimana mereka bisa menampilkan cahaya suci sekolah Kunlun? Untuk sesaat, dia mematahkan kepalanya dan tidak bisa memahaminya. Pada saat ini, wajah Ling Yizi yang lebih tua berubah tiba-tiba. 9 boneka mulai mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik, dan pada saat yang sama, mereka menunjukkan cahaya suci dan menyerangnya secara langsung. Kecepatannya luar biasa. Tiba-tiba, cahaya putih yang kuat menyelimuti Ling Yizi yang lebih tua. Melihat ini, wajah Tuan Tongrui berubah dan berseru. Untuk sesaat, matanya lebar, yang penuh dengan warna yang luar biasa dari kusam melihat adegan seperti itu. Memang, menurut pendapatnya, tetua memiliki kekuatan yang cukup untuk mengubah 9 tingkat alam spiritual. Tidak mudah untuk mengalahkan boneka hanya 12 benda mati. Tapi siapa sangka bahwa boneka seperti benda mati bahkan bisa melemparkan cahaya suci. Untuk sementara waktu, tampaknya yang lebih tua dalam masalah. Melihat adegan seperti itu, wajah kedua tetua itu pasti tidak menunjukkan jejak kepuasan. Dia menatap tetua yang diselimuti cahaya putih dan berkata, "Elder, saya mungkin juga mengatakan yang sebenarnya bahwa itu ketiga boneka itu hanya penutup 9 boneka ini adalah yang baru saja saya haluskan dengan sukses. Aku telah mengintegrasikan sihir dan sedikit arai ke dalamnya. Kekuatan 9 boneka ini sebanding dengan yang kuat di alam spiritual. Elder, akui kekalahan. Bahkan, aku tidak ingin menyakitimu, ayah." "Apa itu?" Tepat pada saat ini, Nisyang matahari di sebelahnya tiba-tiba berseru. Kemudian dia melihat bagian atas kepala Ling Yizi, seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Tentu saja, untuk pertama kalinya, Ling Hun si tua kedua juga melihat perubahan mendadak di bagian atas kepala tetua. Kemudian dia melihat bahwa itu cahaya putih di bagian atas kepala tetua menyatu dengan cepat, dan akhirnya menjadi hanya seukuran tinjunya, tapi cahaya putih, yang seukuran kepalan tangan, akan berubah secara dramatis di saat berikutnya. Ini akan menjadi gagak emas berkaki 3 yang hidup. Apa? Tidak mungkin. Tidak jauh dari 3 tetua Ling Su Putra melihat adegan seperti itu. Waktu instan juga tidak bisa membantu tercengang. Oh, melihat berapa banyak orang yang bereaksi, Lin Ming tiba-tiba berkata, "Bagaimana bisa Tuan Tua berlatih cahaya suci sesukanya?" Memang, ketika dia berada di tengah-tengah Gunung Kunlun, Jin Yuyao pernah mengatakan kepadanya sedikit tentang cahaya suci sekolah Kunlun. Meskipun hanya ada satu perbedaan tingkat antara keadaan sempurna dan keadaan sewenang-wenang terakhir, ada perbedaan besar dalam kekuatan mereka. Adapun perbedaan besar dalam kekuatan, Jin Yuyao tidak menjelaskan pada waktu itu. Apa yang baru saja dilakukan oleh Penatua tidak diragukan lagi adalah cahaya suci dari alam yang sempurna. Tetapi sekarang perubahan seperti itu dapat menyebabkan perubahan besar di wajah Ling Huan Zi tua kedua, Ling Su Zi tua ketiga dan Nisyang matahari.
Tidak ada keraguan bahwa Penatua Besar telah menunjukkan cahaya suci dari keadaannya sendiri. Benar saja, Ling Suzi, 3 tetua di dekatnya, berbicara dengannya. Saya tidak berharap bahwa itu tetua telah berlatih keterampilan cahaya suci untuk keadaan kehendak bebasnya sendiri. Untuk sesaat, Ling Suzi, tetua ketiga, tampaknya memiliki ekspresi ketakutan di matanya. Dia bergumam, menurut catatan Seng Guangshu, jika Seng Guangshu dipraktekkan sampai sewenang-wenang, itu bisa membangunkan binatang kuno yang tidur di Gunung Kunlun, dan dengan demikian mendapatkan warisan kekuatan divine kuno, warisan kekuatan ilahi kuno. Untuk sesaat, Lin Ming mengerutkan kening. Ketika dia mendengar 3 tetua bergumam pada dirinya sendiri, namun, ketika Lin Ming merasa bahwa itu masih ada napas kekuatan yang tak tertandingi dalam rantai melilit pisau yang patah di tangannya, dia lega lagi dan tidak memperhatikan perubahan mendadak dari tetua. Pada saat yang sama, Lin Ming juga dapat melihat bahwa itu Ling Yizi tua telah mengerahkan cahaya suci semacam ini. Sesuka hati, dan itu tidak akan bertahan lama. Pada saat ini, saya mendengar suara Ling Yizi tua, Elder 2. Itu Anda yang memaksa saya untuk melakukan cahaya suci dari negara saya sendiri, maka jangan salahkan orang-orangku karena tanpa ampun untuk sesaat. Dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan Ling Yizi tua. Wajah Elder Ling Huanzi tiba-tiba berubah dan berseru, Elder, Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Jangan impulsif, ya, namun, sudah terlambat bagi Ling Huanzi tua untuk membuka mulutnya. Kemudian dia melihat bahwa itu 9 lampu putih ditembakkan dari hitam emas berkaki 3 yang tampak seperti makhluk hidup di bagian atas kepala Ling Yizi tua. Anda dapat melihat bahwa setiap cahaya putih hits setiap boneka dengan akurasi yang besar. Kali ini, 9 boneka bahkan tidak bang. Mereka meledak langsung. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi fly ash. Angin bertiup sedikit dan menghilang. Pada saat ini, 2 anak sihir roh tua bukan dari raungan, sepasang kemarahan langsung ke penampilan ekstrim. Untuk memperbaiki 9 boneka ini dengan sukses, dia telah menghabiskan semua kekayaannya. Dia juga berencana untuk membawa 9 boneka ini ke dinding dalam hutan Yuhe untuk petualangan lain. Pikirkan ini, 2 anak sihir roh tua hampir semua ingin bergegas langsung ke masa lalu, mencekik tetua besar. Tapi dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan. Pada saat ini, 9 boneka itu dihancurkan secara langsung. Gambar hitam kemasan berkaki 3 di bagian atas kepala tetua tampaknya telah mencapai batas dan menghilang dengan cepat. Untuk sesaat, wajah tetua itu tampak pucat. Big Elder Ling Yi Putra terlihat, juga sepasang penampilan tak terbandingkan mendesak, menempatkan obat dan di mulut. Setelah itu, dia terlihat jauh lebih baik. Dia menatap dingin kedua tetua dan berkata, Elder 2, Anda kalah, saya harap Anda menepati janji Anda dan tidak menghentikan saya. Anak sihir roh tua kedua melihat penampilan tetua besar. Meskipun menggertakkan gigi, tetapi untuk sementara waktu dia juga sangat tidak berdaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu kekuatan Ling Yizi tua besar begitu menakjubkan, dan ia berlatih cahaya suci ke tingkat tertinggi kehendak bebas sendiri. Dia masih mendengus, tapi dia harus keluar dari jalan. Melihat ini, Ling Yizi yang lebih tua mengangguk sedikit dengan puas. Kemudian ketika dia melihat matahari Nishang, matanya melintas lagi. Kenapa, Sun Nishang, ayahmu sudah kalah. Dia sudah keluar dari jalan. Anda tidak ingin keluar dari jalan. Apakah kamu ingin mati? Bab 1009. Untuk sesaat, matahari Nishang hanya berdiri diam. Sepertinya dia tidak bermaksud keluar dari jalan. Dia tampak sangat bertekad dan berkata, Elder, Lin Ming adalah semua harapan saya sekarang. Jika kau ingin membunuhnya, aku akan menghentikannya. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus menginjak tubuhku. Pada saat ini, Lin Ming, tidak jauh di belakang, berkata, Sun Nishang, Anda sebaiknya keluar dari jalan. Saya ingin melihat kekuatan tetua Sekte Kunlun ini. Lin Ming, ketika dia mengatakan ini, dia tidak bisa membantu tetapi menakut-nakuti 3 tetua di sebelahnya. Dengan teriakan, dia secara alami merasa bahwa itu Lin Ming sedang mencari kematian. Tidak ada keraguan bahwa itu Ling Yizi tua telah dikultivasikan cahaya suci untuk keadaan menakutkan, bahwa ia dapat melakukan apa yang ia suka, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Di mata Ling Suzi, tetua ketiga, bahkan jika dia dan tetua kedua bergandengan tangan, dia tidak bisa menjadi lawan Ling Yizi. Lagi pula, itu bukan lelucon untuk mendapatkan warisan kekuatan divine kuno. Menurutnya, pada saat ini,
kekuatan Ling Yizi tua tidak lagi di bawah tanggung jawab sekte. Tidak diragukan lagi, Lin Ming mengatakan bahwa itu dia ingin melihat kekuatan Ling Yizi yang lebih tua. Aku takut dia sudah mati di tangan tetua Ling Yizi sebelum dia melakukannya. Mendengar kata-kata Lin Ming seperti ini, Sun Nixiang menoleh dan menatap Lin Ming seolah-olah dia telah melihat orang mati. Anda ingin melihat kekuatan tetua Ling Yizi? Apakah Anda tahu Anda sedang mencari kematian? Apakah Anda tahu perbedaan antara kekuatan Anda dan orang tua? Anda hanya memiliki 3 tingkat kekuatan di alam spiritual, bahkan telapak tangan sederhana dapat mengambil hidup Anda, belum lagi pengerahan cahaya suci oleh Penatua. Pada akhirnya, dia tidak ingin memberi Lin Ming kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dia segera berbalik dan berkata kepada tetua Ling Yizi lagi, Elder, saya harus mengakui bahwa itu Anda telah mencapai tingkat tertinggi kultivasi cahaya suci. Ini benar-benar menakjubkan, tetapi jika Anda benar-benar ingin bertarung melawan Lin Ming, saya akan bertarung dengan Anda bagaimanapun, aku menjadi seperti ini. Aku tidak ingin hidup lebih lama lagi. Aku akan mati bersamamu. Mati bersamaku. Untuk sesaat, Ling Yizi yang lebih tua tidak bisa menahan tawa, matanya penuh dengan penghinaan dan dia berkata, Sun Nixiang, dengan kekuatan Anda hanya 6 tingkat alam spiritual? Apakah Anda memenuhi syarat untuk mati dengan saya? Kamu benar. Sun Nixiang tiba-tiba melintas dengan warna yang berbeda di matanya dan berkata lagi, aku tidak bisa membiarkanmu. Dan aku mati bersama dengan kekuatan tingkat ke-6 dari dunia spiritualku. Tapi, berbicara tentang hal ini, tiba-tiba, Nixiang matahari jatuh dari tubuhnya dan mengeluarkan sesuatu dalam. Sekejap, sudah ada jejak atmosfer yang sangat manik dan kasar, yang keluar dari hal-hal di tangan Nixiang matahari. Pesona Flaming pada pandangan pertama, wajah tetua tiba-tiba berubah, dan matanya tampak melewati jejak ketakutan. Kemudian dia tampak bertanya, ini jimat menyala eksplosif Fusu. Bagaimana Anda bisa memiliki hal seperti itu? Untuk sesaat, Sun Nixiang bersenandung, Elder, mengapa kamu pikir aku seperti ini? Aku pergi ke dinding dalam hutan Yuhe. Selain diracuni, aku mendapat banyak panen jimat api eksplosif ini adalah salah satunya. Setelah jeda, Sun Nixiang juga memiliki kilatan cahaya dingin di matanya. Elder, saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa itu selain jimat menyala, saya memiliki beberapa jimat yang kuat putri, jangan main-main. Melihat matahari Nixiang mengatakan ini, tampaknya dia akan mengambil jimat lain yang lebih kuat. Ling Huanzi tua kedua takut dulu dan langsung berhenti. Begitu dia memikirkannya, dia berbicara dengan Ling Yizi, tetua, dan berkata, Elder, mengapa kita tidak mengambil langkah mundur bahkan, kami tidak yakin apakah Lin Ming dapat menghasilkan senyandan. Ketika kami hendak mengkonfirmasinya dengan mata kepala kami sendiri, kau dan Tuan Tong Rui muncul. Dengan cara ini, jangan mulai. Mari kita lihat apakah dia bisa memperbaiki pil panggilan roh terlebih dahulu. Jika dia tidak bisa memperbaikinya, aku tidak akan menghentikanmu. Pada saat itu, Nixiang tidak akan menghentikan Anda lagi. Akhirnya, dua tetua Ling Huanzi melihat matahari Nixiang dan bertanya, Putri, bukan, untuk sesaat, Sun Nixiang mengangguk sedikit. Dan kemudian berkata, jika Lin Ming tidak bisa memperbaiki pil panggilan roh, dia berbohong kepada kita. Pada saat itu, bagaimana saya bisa menghentikan tetua dari menyerangnya? Panggil eliksir. Bahkan, tetua tertegun ketika dia mendengar bahwa itu tetua kedua akan mengatakan pil ini di antara seluruh sekte Kunlun. Hanya ada 3 pil ajaib yang tersedia, untuk waktu yang lama. Belum lagi Ling Huanzi tua kedua dan Nixiang matahari, master dan dari sekte Kunlun belum mampu memperbaiki pil tersebut. Jika Lin Ming, yang jelas berusia awal 20-an, dapat memperbaiki pil ajaib, dia mungkin juga percaya bahwa itu besok akan menjadi akhir dunia. Memikirkan hal ini, Ling Yizi tua tidak punya alasan untuk tidak setuju. Dia mengangguk, baiklah. Aku berjanji padamu. Kemudian cahaya dingin di matanya melintas, dan dia menatap dingin pada Lin Ming dan berkata sinis, Nak, sebaiknya kamu berharap kamu bisa memperbaiki roh yang memanggil eliksir, atau aku akan menamparmu sampai mati. Untuk sesaat, Lin Ming hanya mengangkat bahu dan tampak acuh tak acuh. Bahkan, dia hanya mengatakan bahwa itu dia ingin melihat kekuatan Ling Yizi yang lebih tua. Tetapi dia tidak hanya mengatakan itu. Belum lagi, tiba-tiba beberapa napas yang sangat kuat keluar dari rantai dan menyelimutinya. Bahkan jika itu adalah kinaga, cahaya kehancuran,
dan manik-manik naga hitam. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh Ling Yizi tua pada saat pertama kali, dia tidak akan pernah dikalahkan oleh sisi lain. Namun, pada saat ini, karena Ling Yizi tua ingin melihat apakah dia bisa memperbaiki obat mujarab panggilan, tidak ada alasan mengapa dia tidak bisa menyelesaikan permintaan pihak lain. Lin Ming masih acuh tak acuh. Melihat Ling Yizi yang lebih tua, dia berkata, "Elder, Anda dapat yakin bahwa itu saya tidak akan membiarkan Anda berharap." Haha, untuk sesaat, Ling Yizi yang lebih tua hanya mendengus, tetapi semangat pembunuhnya tidak berkurang. Dia hanya menunggu sampai Lin Ming tidak bisa memperbaiki ramuan panggilan roh, jadi dia segera membunuh Lin Ming dan mengambil kembali token Master Sekte Kunlun. Pada saat ini, dalam perasaan Lin Ming, tampaknya tidak ada orang lain di sekitar. Dia telah menghancurkan ratusan herbal yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil Holing satu persatu, dan kemudian mengambil cukup dari mereka dan meletakkannya di telapak tangannya. Kemudian dia duduk dengan lutut disilangkan dan menutup matanya. Sepertinya anak ini benar-benar tahu cara berlatih. Melihat penampilan serius Lin Ming, tiga tetua Ling Suzi tiba-tiba merasa bahwa itu dia. Memiliki kepercayaan 8% pada Lin Ming bab 1010 bahkan, jika Anda memikirkannya sedikit, dia bisa mengerti bahwa itu menurutnya, dengan kemampuan Lin Ming untuk membedakan tiga tingkat alam spiritual, dia seharusnya tidak begitu berani berbohong kepadanya, apalagi berbohong kepada Ling Yizi yang lebih tua. Saat ini, Sun Nixiang memikirkannya sedikit, tetapi dia tidak bisa tidak memikirkannya. Meskipun Lin Ming baru saja memulai alkimia, dia tidak bisa tidak bersemangat jika dia tidak mengendalikannya sedikit pun. Dia bisa merasakan tubuhnya mulai bergetar. Kata Tuan Tong Rui, merasa bahwa itu Lin Ming berpura-pura. Adapun Lin Ming saat ini, ia tampaknya telah merasakan keberadaan di sekitarnya, dan semangatnya telah benar-benar terkonsentrasi. Ketika datang ke metode pernapasan, itu juga datang ke alkimia di Tianluo dan Shu. Segera, 5 sutra dan ki yang berkumpul di tubuhnya dengan cepat berlari melalui meridian di tubuhnya ke telapak tangannya, dan kemudian melalui bubuk obat di atasnya. Lin Ming sekarang memiliki 3 tingkat kekuatan untuk mengubah dunia spiritual. Apalagi metode pernapasan, kecepatan metode mental dan Su tidak secepat sebelumnya. Dengan belokan seperti itu, suara siulan tampak berdering. 5 helai dan ki beredar di dalam tubuh. Sebentar lagi, saya tidak tahu berapa kali melewati bubuk obat di telapak tangan Lin Ming. Dalam perasaan Lin Ming, hanya beberapa detik berlalu, setidaknya ribuan kali. Tentu saja, bagaimanapun juga, itu disebut eliksir. Lin Ming bisa tahu dari berbagai herbal yang dia butuhkan. Tidak mudah untuk berhasil memperbaiki ramuan semacam ini. Tentu saja, itu saja, menurut Lin Ming, hanya butuh waktu sekitar 3 jam paling banyak untuk menghasilkan pil ajaib. Saat ini, Lin Ming secara alami tidak cemas dan lebih fokus. Waktu berlalu dengan cepat. Tampaknya tiba-tiba, lebih dari setengah jam berlalu. Di mata Ling Yizi, Ling Huanzi, Ling Suzi, Master Tong Rui dan Sun Nisang, Lin Ming telah lama tidak bergerak, seperti patung. Pada saat ini, Tuan Tong Rui tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya. Dia mendengus dingin, "Elder 2, saya bilang Anda tertipu, tetapi Anda tidak percaya itu. Sekarang Anda dapat melihat bahwa anak itu telah duduk selama lebih dari setengah jam. Apakah Anda melihat gerakan bahan obat di telapak tangannya?" Sun Nishiang pertama kali memberikan dengungan dingin dan berkata kepada Tuan Tong Rui, "Tuan Tong Rui, kamu terlalu tidak sabar, terutama untuk alkimia ini hanya setengah jam. Anda tidak bisa menunggu. Anda mungkin juga pergi pertama bagaimanapun. Saya tidak menyambut Anda di sini." "Sun Nishiang, kamu," kata Tuan Tong Rui. Untuk sesaat, ada warna suram di matanya, dan dia berkata dengan dingin, "Sun Nishiang, jika bukan karena wajah ayahmu, aku akan memberimu pelajaran." "Tuan Tong Rui, ucapkan beberapa kata." Pada saat ini, Ling Yizi tua tidak bisa membantu tetapi berbicara. Matanya masih tertuju pada Lin Ming, dan dia memperhatikan setiap gerakan Lin Ming. Kemudian dia berkata pada saat yang sama, "Aku benar-benar tidak bisa terburu-buru tentang alkimia. Bagaimanapun, anak ini ada di sini. Dia tidak bisa melarikan diri dari Sekte Kunlun. Aku akan memberinya 1 atau 2 hari. Tidak apa-apa." Mendengar ini, Sun Nishiang tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Elder, meskipun Anda tidak pandai alkimia, Anda harus tahu sedikit akal sehat. Dibutuhkan setidaknya 1 bulan, atau bahkan setengah tahun,
dan kadang-kadang beberapa tahun untuk memperbaiki pil berkualitas tinggi. Nah, berapa lama aku harus memberi anak ini, Big Elder Ling Yi putra sepasang penampilan tanpa ekspresi wajah, acuh tak acuh setidaknya setengahnya, namun, ketika matahari Nishyang membuka mulutnya seperti ini, kata bulan akan keluar. Sebaliknya, dia mendengar seruan. Dalam sekejap, matanya yang keruh juga melebar dan melihat telapak tangan Lin Ming. Apakah anak ini benar-benar tahu cara berlatih? Untuk sesaat, Ling Yizi tua dan Master Tong Rui memiliki ekspresi stagnan, dan mata mereka sepertinya sedikit menatap. Benar saja, untuk sementara waktu, dua anak sihir roh tua itu tampaknya tidak merasa aneh. Adapun Ling Suzi, tetua ketiga, dia telah dikendalikan oleh Lin Ming untuk waktu yang lama, jadi dia tidak bereaksi banyak. Memang, pada saat ini, kita bisa melihat pemandangan seperti itu di mata matahari Nishyang dan lain-lain. Kemudian dia melihat bahwa itu bubuk di telapak tangan Lin Ming akhirnya bergerak, mengikuti dengan cermat, dan perlahan-lahan berkumpul bersama. Dengan Nishyang matahari dan lain-lain melihat masa lalu seperti ini, kecepatan kondensasi bahan obat juga telah dipercepat. Untuk sesaat, mata Sun Nishyang secara alami tidak berkedip. Bahkan Ling Yizi tua dan Master Tong Rui lupa bahwa itu mereka akan membunuh Lin Ming. Bahkan, tidak mengherankan bahwa mereka bereaksi begitu banyak. Di antara 6 sekolah, metode pemurnian jantung selalu ada dalam legenda, hanya dalam catatan buku-buku kuno, dan tidak ada yang pernah mempelajarinya. Tentu saja, tidak ada yang pernah melakukannya. Sekarang melihat adegan seperti itu di telapak tangan Lin Ming, Nishyang matahari dan 5 orang lainnya takut kehilangan detail kecil apapun. Akibatnya, 5 orang Sun Nishyang menjadi patung. Mereka melihat langsung ke telapak tangan Lin Ming selama setengah jam tanpa berkedip. Ini diringkas menjadi pil. Pada saat ini, Nishyang matahari tampaknya tanpa sadar. Pertama-tama, dia mengeluarkan seruan, yang secara alami tidak bisa menyembunyikan warna bersemangat dan gembira di wajahnya. Memang, pada saat ini, dia melihat dengan sangat jelas bahwa itu ramuan di telapak tangan Lin Ming benar-benar kental bersama, membentuk bentuk pil. Meskipun obat mujarab ini hitam seperti tinta, itu sudah cukup untuk Nishyang matahari menjadi bersemangat. Tentu saja, sangat jelas untuk melihat adegan seperti itu. Sepertinya aku tidak bisa menahannya. Ling Yizi yang lebih tua tidak bisa menahan napas. Untuk sesaat, dia juga sedikit kehilangan akal sehatnya, dan matanya sedikit berubah, seolah-olah dia sedang merenungkan dan menimbang sesuatu. Sepertinya anak ini benar-benar tahu metode penyulingan hati yang legendaris. Pada saat ini, Master Tong Rui terkejut. Tapi saat memikirkan Lin Ming mencekik muridnya si Zhengting di tengah Gunung Kunlun, semua keterkejutan dan keheranannya berubah menjadi kemarahan dan kebencian. Tampaknya dia akan mengabaikannya dan mulai langsung di Lin Ming. Warnanya sudah berubah pada saat ini, bahkan dua anak sihir roh tua juga tampaknya tanpa sadar berseru. Pada saat ini, dia dengan sangat jelas melihat bahwa itu gelap asli sebagai tinta pada pil, mulai menunjukkan jejak hijau muda. Segera, hijau muda ini juga menjadi hijau zamrud. Hanya dalam beberapa detik, hijau zamrud menutupi seluruh pil. Waktu instan, jejak aroma obat yang sangat kaya juga menyebar keluar. Sudah selesai. Ini sudah disempurnakan. Meskipun Ling Huanzi tua sudah membuat persiapan psikologis, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat ini, dan suaranya tidak bisa membantu gemetar. 2 atau 2 jam kemudian, pil ajaib dibuat. Metode pelatihan jantung ini bertentangan dengan surga juga melawan surga. Seperti yang diharapkan, ini adalah cara pelatihan jantung. Sebagai alkemis senior, Ling Huanzi tua kedua secara alami tahu dengan sangat baik. Bahkan jika dia bisa memperbaiki roh yang memanggil eliksir, itu akan memakan waktu setidaknya 1 bulan. Belum lagi, itu disebut eliksir. Dia tidak bisa memperbaikinya sama sekali. Tapi pada saat ini, Lin Ming disempurnakan, dan berhasil disempurnakan. Dibutuhkan kurang dari 2 jam. Untuk sementara waktu, 2 anak sihir roh tua di mana dapat mengendalikan diri, untuk sementara waktu di mana tidak dapat menunjukkan sepasang penampilan menganga. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.